Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nusantara pernah menguasai 2/3 dunia. Kekaisaran apa yang pernah berjaya menguasai dunia? Persia, Romawi, Mongol, Ottoman, Inggris. Ya, itu semua benar dan sejarah membuktikannya. Tapi ada satu hal yang terlupakan, sebuah kerajaan besar yang tidak disangka tapi ini nyata, ialah Nusantara. Majapahit dan Sriwijaya adalah kedua kerajaan besar yang pernah menguasai daerah banyak. Tapi ini lebih besar dari itu, ialah Nusantara Empire atau Kekaisaran Nusantara. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang ditulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Bahkan lebih dari itu, kami menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara yang di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti atau rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, kami juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu benar adanya. Bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celoteh dongeng keheroikan belaka. Seperti keberadaan Kerajaan Hastinapura, Kerajaan Ngamartalaya, Kerajaan Dahanapura, Kerajaan Giliwesi, dan lain sebagainya. Kami juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi 3, yaitu zaman kali atau zaman besar. Setiap zaman kali peneliti bagi menjadi 7. Yang kedua ada zaman kala atau zaman sedang, dan satu zaman kala dibagi menjadi 3. Yang ketiga adalah mangsa kala atau zaman kecil, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan ajaran-ajaran baru tersebut cenderung memvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita, yang sebetulnya masih sangat relevan untuk kita gunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era Majapahit, adipati dari Kadipaten Manggada atau sekarang Bandung untuk mencapai ke Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu, karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Belum juga terdapat sarana transportasi modern seperti sekarang ini. Belum lagi dari adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa, seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar, yaitu pulau dekat benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri Pisauan Agung setiap 35 hari sekali itu? Bisa dibayangkan teknologi jenis apakah yang dipakai oleh para adipati kita pada zaman Majapahit untuk berpindah tempat pada saat itu, di saat mereka masih harus menembus medan yang tidak ada jalannya, yang penuh dengan hutan belantara, bahkan sebagian harus menyeberangi lautan yang luas, sementara mereka sendiri masih terus menjalankan roda pemerintahan di kadipatennya masing-masing. Maka peneliti pun kemudian sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong supaya kita melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita.
Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur kita bisa menjadi bangkit dari keterpurukan. Juga semangat nasionalisme generasi muda akan bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia karena terdapat juga bukti bahwa kita bangsa asli Nusantara, bukanlah orang Melayu. Dan orang Melayu pada masa lalu hanyalah prajurit biasa dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara di era kerajaan-kerajaan leluhur kita pada zaman dahulu. Untuk dampak positif ekonomi, dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas pada kebangkitannya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Namun sangat disayangkan, mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita dalam relief-relief tersebut hanya sebatas kisah Ramayana, Sunda Mala, dan lain sebagainya. Sehingga sejarah kisah aslinya tidak pernah dipelajari dan terungkap. Saatnya untuk generasi muda kita berhak mengetahui betapa luhur dan terhormatnya sebetulnya bangsa kita ini. Bahkan leluhur atau nenek moyang bangsa Nusantara, khususnya Pulau Jawa, adalah pencipta kebudayaan dunia. Leluhur bangsa Nusantara merupakan manusia-manusia tangguh dan cerdas, pencipta keberadaan dunia, bahkan jauh sebelum tahun Masehi. Kerajaan Nusantara adalah penguasa 2/3 wilayah bumi. India dahulu hanya salah satu kadipaten dari kerajaan yang berpusat di Pulau Jawa. Sumber dari peradaban dunia bisa dikatakan semuanya bermula dari Nusantara. Semua itu memberikan gambaran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah orang-orang keterbelakang. Kalau kemudian sejarah dunia saat ini tidak memposisikan peradaban Nusantara sebagai sumber dari peradaban dunia, maka itu tidak lebih bagian dari kerja-kerja ilmuwan dari belahan dunia barat yang ingin mengingkari realitas. Kehebatan nenek moyang kita juga ditujukan dengan keberadaan Candi Borobudur. Candi ini, kata para peneliti, sudah ada jauh sebelum tahun Masehi dikenal. Jadi anggapan ilmuwan yang menyatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi tidaklah benar. Patung di dalam Candi Borobudur juga bukan patung Buddha, melainkan patung Raja Sailendra yang kebetulan mencapai tahap perjalanan batin mirip dengan yang dialami Siddhartha Gautama. Diceritakan bahwa Raja Sailendra membuat Candi Borobudur setelah mencapai perjalanan sampai nirwana. Salah satu yang diingat Sailendra adalah suara musik dari alam nirwana yang begitu melekat di pikirannya. Lalu Sailendra berusaha menemukan atau menciptakan alat yang bisa mengeluarkan suara seperti yang diingatnya. Dari pencarian ini diciptakanlah gamelan yang di Jawa dikenal dengan gamelan Lara Sailendra.